Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. B. Dari intelijen di Polri ada. B. Dari intelijen di TNI saya punya KIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Jadi informasi yang diberikan kepada Presiden itu berbeda dengan informasi yang ada di media massa. Pasti informasi-informasi classified yang valid dengan data-data tertentu. Kalau itu terkait dengan partai politik, berarti Presiden sedang melihat partai politik adalah ancaman terhadap keamanan nasional. Itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Presiden Jokowi mengaku memiliki informasi penting dan lengkap dari intelijen terkait dengan situasi dan arah politik partai-partai menjelang kontestasi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan pada saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Relawan Seknas atau Sekretariat Nasional Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu 16 September 2023 yang lalu. Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa pada tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Namun untuk bisa ke sana, kata Presiden Jokowi, semua sangat tergantung pada kepemimpinan nasional. Pernyataan dan pengakuan dari Presiden Jokowi soal informasi dan data mengenai partai politik ini tampaknya membuat koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan bereaksi keras. Mereka menilai Presiden Jokowi merupakan sosok yang berbahaya, telah melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa tindakan Presiden Jokowi tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Intelijen, lanjut koalisi masyarakat sipil, merupakan aktor keamanan yang berfungsi untuk memberikan informasi terutama kepada Presiden. Meskipun demikian, informasi intelijen tersebut seharusnya terkait dengan musuh negara atau masalah keamanan nasional dan bukan terkait dengan masyarakat politik serta juga masyarakat sipil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Mereka juga menegaskan bahwa pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik demi kepentingan politik pribadinya. Koalisi masyarakat sipil juga menilai bahwa hal itu mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang, yakni Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang HAM hingga Undang-Undang Partai Politik. Mereka juga menilai hal tersebut merupakan bentuk skandal politik dan menjadi masalah serius dalam demokrasi, sehingga mereka mendesak pernyataan Jokowi itu harus diusut tuntas. Wow. Nah, reaksi keras dari koalisi masyarakat sipil tampaknya membuat Menko Polhukam Mahfud MD sontak angkat bicara. Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh intelijen. Ia juga menyebut bahwa jangankan seorang presiden, para menteri pun, kata Mahfud MD, juga mendapatkan informasi yang sama dengan Presiden Jokowi. Hanya bedanya informasi yang disampaikan kepada presiden itu jauh lebih lengkap dan detail. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga enggak. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. B. Dari intelijen di Polri ada.
Dari intelijen di TNI saya punya KIS dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Begini, tugas dan fungsi intelijen sesuai Undang-Undang Intelijen itu adalah sebagai alat negara untuk melakukan kerja deteksi dini dan pencegahan dalam mengantisipasi segala kemungkinan ancaman terhadap keamanan nasional. Jadi kita kasih garis bawah tuh ancaman keamanan nasional. Partai politik bukan bagian dari subjek dan objek ancaman terhadap keamanan nasional. Jadi salah dan keliru kalau ada data intelijen yang terkait dengan partai politik, apalagi mencakut dengan jeroan dalamannya partai politik. Jadi harusnya lembaga berwenang Dalam saja. konteks itu udah salah secara hukum, secara prinsipil. Jadi kalau kita diskusi secara undang-undang dan secara hukum, maka kita diskusi berdasarkan undang-undang intelijen yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi intelijen adalah mencegah segala kemungkinan terhadap ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam konteks itu apa? Kejahatan terorisme, itu ancaman terhadap keamanan nasional. Potensi konflik di Laut Cina Selatan, itu ancaman terhadap keamanan nasional. Memang partai politik ancaman terhadap keamanan nasional? Kan bukan. Partai politik adalah elemen penting dalam kehidupan demokrasi dan merupakan pilar penting dalam demokrasi. Tidak bisa dan tidak boleh lembaga intelijen melakukan kerja-kerja pengumpulan informasi terkait dengan partai politik. Kalau presiden pengen tahu tentang apa yang terjadi di partai politik, tanya KPU. Tanya dari sumber-sumber media informasi lain, bukan intelijen. Intelijen itu kerja yang bersifat rahasia. Oleh karenanya, informasi intelijen tentu ada sesuatu yang sangat rahasia. Namanya intelijensia, membutuhkan kecerdasan, kerahasiaan. Jadi informasi yang diberikan kepada presiden itu berbeda dengan informasi yang ada di media massa. Pasti informasi classified yang valid dengan data-data tertentu. Kalau itu terkait dengan partai politik, berarti presiden sedang melihat partai politik adalah ancaman terhadap keamanan nasional. Itu berbahaya. Itu yang terjadi pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru. Di mana rezim kekuasaan rezim otoriter Soeharto Orde Baru itu menjadikan partai politik sebagai objek target operasi intelijen untuk mengontrol mereka dalam rangka meredam kelompok-kelompok oposisi. Jadi partai-partai politik ini yang hidup hari ini kok aneh mau dibuka ruang intelijen supaya bisa operasi ke mereka untuk mengungkapkan informasi kepada presiden. Menurut saya itu sesuatu yang aneh. Dalam negara demokrasi justru partai politik harus menolak segala macam operasi intelijen dalam mengungkapkan informasi intelijen yang diserahkan kepada presiden. Jadi aneh menurut saya kalau partai mendukung itu. Intelijen itu bekerja dalam ruang rahasia. Sehingga ketika intelijen memperoleh informasi, pasti informasi yang sangat rahasia yang jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh media massa. Itu kenapa ada lembaga intelijen negara. Ada 3 fungsi intelijen. Analisis informasi, covert action, operasi rahasia. Yang ketiga adalah kontra intelijen. Covert action hanya bisa dilakukan oleh intelijen di luar negeri. Kontra intelijen hanya bisa dilakukan untuk menghadapi infiltrasi intelijen dari luar negeri ke dalam negeri. Analisis informasi dilakukan oleh lembaga intelijen untuk disampaikan kepada presiden. Dalam 3 fungsi intelijen tersebut, intelijen hanya bisa bekerja 3 itu untuk tujuan menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional. Itu ditegaskan di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2011. Jadi bukan kata al-araf, ini kata undang-undang. Pertanyaan saya, apakah partai politik objek dari ancaman keamanan nasional? Akan saya jawab, tidak. Partai politik bukan objek dari ancaman terhadap keamanan nasional. Karena partai politik adalah elemen penting dari demokrasi yang dia tidak bisa menjadi bagian untuk dalam kerja-kerja operasi rahasia atau pengumpulan informasi tadi. Presiden bukan hanya tidak boleh memperoleh informasi tentang partai politik dari intelijen, menyampaikannya tidak boleh, memperolehnya juga tidak boleh. Yang diperbolehkan oleh presiden adalah memanggil seluruh lembaga intelijen, apa ancaman terhadap keamanan nasional kita hari ini? Terorisme. Presiden boleh meminta data tentang terorisme. Konflik Laut Cina Selatan, presiden boleh mendapatkan informasi terkait itu. Tapi kalau partai politik adalah lembaga demokrasi, presiden tidak bisa meminta itu kepada intelijen negara. Kalau presiden sebagai kepala negara ingin meminta tentang partai politik, presiden panggil semua pimpinan partai politik, presiden panggil KPU dan lain sebagainya. Kalau presiden nanya ke intelijen, itu berarti presiden sedang ingin memerintahkan, gue lakukan operasi intelijen dong, terkait data-data rahasia yang ada di dalam partai politik, kasih ke gue yang nggak ada di media. Dan itu akhirnya orang menimbulkan pretensi bahwa inilah yang kemudian menjadi posisi
berbahaya dalam kehidupan demokrasi. Oke, kita tanyakan. Oh berarti itu nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, memang laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti Udah tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara itu laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Tapi, itu ketentuan undang-undang. Presiden kan harus punya hak itu. tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowinya jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden. Tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu PPHI, perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM kayak gitu. Nah, soal Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau nggak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Al-Araf, salah satu tokoh dalam koalisi masyarakat sipil, berulang-ulang menegaskan bahwa kita harus memahami Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara. Saya mencoba untuk membaca berulang-ulang karena Al-Araf ini tampaknya hanya membaca pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa intelijen adalah pengetahuan organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Tampaknya Al-Araf ini lupa bahwa ada ayat 4 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan garis miring atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya kenapa Al-Araf ini hanya mengulang-ulang pasal 1 ayat 1 yang di dalamnya hanya memuat tentang keselamatan negara yang di dalamnya tidak menyangkut partai politik. Padahal di dalam ayat 4 yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana terkandung di dalam pasal 1 itu jelas menegaskan bahwa politik termasuk salah satu sektor yang sangat penting untuk dilaporkan oleh para petugas intelijen negara untuk dilaporkan kepada seorang presiden. Presiden siapapun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD tadi bahwa seorang presiden memiliki hak dan wewenang serta tanggung jawab besar yang dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan informasi tentang soal intelijen ini. Termasuk di dalamnya adalah partai politik. Yang menjadi persoalan tentu saja ini adalah soal integritas. Meskipun seorang presiden mengantongi banyak data dan informasi penting tentang partai politik, tentu saja tidak boleh sewenang-wenang digunakan untuk menghantam lawan politiknya. Namun kalau ternyata memang ada persoalan-persoalan politik yang dinilai sudah membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan juga mengancam keselamatan bangsa, tentu saja menjadi hak bagi seorang presiden untuk mengambil kebijakan agar berbagai ancaman yang kemungkinan bisa terjadi akibat persoalan politik yang begitu krusial
bisa jadi ini menjadi masukan yang sangat berharga sehingga Presiden mempunyai tanggung jawab besar agar keselamatan negara ini tetap terjamin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena bisa saja terjadi akibat persoalan-persoalan politik yang begitu krusial, begitu memanas hingga tidak bisa diselesaikan, bahkan sampai mengancam keselamatan bangsa dan negara. Ini tentu saja menjadi tanggung jawab seorang presiden untuk mengambil kebijakan agar berbagai situasi yang kemungkinan berpotensi untuk mengancam keselamatan bangsa dan negara itu tidak sampai terjadi. Saya pikir ini masyarakat sipil memang tentu saja boleh untuk menyampaikan kritik apapun kepada seorang presiden. Akan tetapi kita juga harus bisa memahami pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara tersebut secara utuh dan komprehensif sehingga tidak terjadi framing secara negatif hanya dengan tujuan untuk mendowngrade dan mendelegitimasi seorang presiden, khususnya dalam hal ini adalah Presiden Jokowi yang dianggap sebagai sosok yang berbahaya karena bisa melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Tentu saja kita berharap bersama bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe kalau boleh dibilang begitu tidak sampai sejauh itu hanya untuk mengawasi dan mengontrol partai politik menjelang Pilpres tahun 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.